Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihza Zulfahmi, NIM 171410122, kelas X 6D. Untuk UAS, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Yang pertama, jawaban saya, yang pertama 5C. 5C ini adalah karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Yang pertama adalah karakter. Karakter ini jadi pihak bank menganalisa karakter ini dari pihak nasabah, apakah kondisi dari hidupnya itu baik, terus pola hidupnya baik, dan lain-lain sebagainya yang bisa menentukan bahwasanya karakter dari nasabah ini memiliki kapasitas untuk menerima pemberian kredit tersebut. Selanjutnya itu capacity. Capacity ini adalah penilaian dari bank kepada nasabah mengenai kemampuan yang dimiliki oleh nasabah dalam menangani keuangan pada usahanya. Selanjutnya itu kapital, yakni terkait akan kondisi aset dan seluruh kekayaannya. Dan kapital ini dinilai dari laporan tahunannya. Selanjutnya itu kolateral. Prinsip yang keempat ini perlu diperhatikan. Yang keempat ini ya perlu diperhatikan. Kenapa? Karena prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika terjadi hal demikian, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan. Dengan kata lain, kolateral ini adalah jaminan. Selanjutnya yaitu yang nomor 5 mengenai 5C ini, yaitu kondisi. Kondisi ini sangat berpengaruh dikarenakan pihak bank pasti menganalisa apakah kondisi lingkungan dari pihak nasabah ini bisa untuk terus dijalankan agar usahanya itu dapat tetap berjalan supaya peminjaman dari kredit dapat dilunasi. Walaupun sudah ada jaminan, tapi tetap kondisi ini tetap berpengaruh untuk dianalisa. Selanjutnya itu mengenai 7P. 7P ini adalah personality, party, purpose, selanjutnya prospect, selanjutnya payment, profitability, dan protection. Yang pertama adalah personality. Personality ini adalah kriteria dari konsumen. Ya secara kata lain sih karakternya, intinya sama saja dengan 5C. Selanjutnya itu adalah party. Jadi ada pengkelompokan dalam nasabah. Kalau ia itu memiliki kemampuan sebagai ini dan usahanya itu apa jadi dikelompok-kelompokkan supaya lebih dimudahkan. Selanjutnya adalah purpose. Purpose ini bisa dikatakan lain dengan proposal dari nasabah kepada bank. Tujuan ia meminjam gitu. Tujuan ia meminjam uang atau kredit itu untuk apa dan bagaimana, intinya itu purpose. Selanjutnya adalah prospek. Prospek ini bisa dikatakan lain bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan bisnis yang dikelolanya dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak. Selanjutnya yaitu adalah payment. Payment ini masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria yang kelima ini bertujuan mengukur bagaimana kemampuan dari pihak nasabah untuk membayar dari pinjamannya. Selanjutnya itu profitability. Profitability ini adalah keuntungan atau laba yang dapat dihasilkan dari pihak nasabah ketika ia usaha, apakah mencukupi dengan proposal yang ingin dia pinjam atau tidak. Bisa dikatakan lain dengan mampukah ia membayar dengan keuntungan yang segini dan peminjamannya yang segitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu proteksi.
tidak jauh berbeda dengan kolateral. Dengan kata lain, proteksi ini adalah jaminan. Apabila dia tidak dapat membayarnya, ya ada proteksi. Selanjutnya yang terakhir adalah studi. Nih, masalah studi kelayakan kredit. Studi kelayakan kredit adalah cara untuk menghitung atau menganalisis kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi. Secara singkatnya, studi kelayakan kredit adalah penilaian terhadap kemampuan dan kesediaan peminjam untuk melunasi kewajiban dan utang-utangnya. Selanjutnya untuk nomor 2, Halisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar oleh bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah dari bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan tersebut. Oke, langsung saja kepada jawabannya. Yang pertama adalah bunga. Tadi dikatakan 10% dikali 300 juta dibagi dengan 12 dengan hasil 2.500.000. Selanjutnya pajak 15% dikali dengan bunga tadi yaitu 2,5 juta, maka hasilnya adalah 375. Dan alhasil bunga bersih tiap bulannya yaitu 2.500.000 dikurangi 375, alhasil 2.125. Nah, ini untuk 1 bulannya. Selanjutnya berapakah jumlah dari 3 bulannya? Otomatis dikali saja 3, yaitu hasilnya 6.375. Dan ini adalah hasilnya, bisa dilihat. Oke, itu saja untuk nomor 2. Sekian. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Yang pertama, tujuan dari manajemen pemasaran adalah memaksimumkan konsumsi dari konsumen. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan dari konsumen. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan dengan kata lain ragam produk yang dapat dipilih oleh konsumen. Dan yang keempat adalah memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan, pelayanan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai konsep-konsep pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi. Secara sederhana, konsep produksi ini adalah konsep yang bertujuan agar produksi dari produk lebih efisien. Selanjutnya itu adalah konsep produk. Secara sederhana, konsep produk ini bertujuan agar produk menjadi lebih berkualitas. Karena kenapa? Jikalau tidak berkualitas, walaupun adanya kemauan dari sang pembeli, akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan, maka otomatis nilainya akan anjlok. Otomatis produk ini harus bertepatan atau setara dengan kualitasnya. Selanjutnya adalah konsep penjualan. Konsep ini tidak akan membeli cukup banyak produk. Selanjutnya konsep penjualan. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk kecuali jika produsen tidak mengupayakan promosi. Oleh karena itu, konsep ini diharuskan adanya promosi. Selanjutnya adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini secara sederhana berpatokan pada kemauan dan kebutuhan. Sebagaimana yang dikatakan sebagaimana sebelumnya, konsep produk ini masih berkaitan dengan konsep produk, dikarenakan konsep produk itu harus sangat berkualitas. Karena kenapa? Konsep produk ini berkaitan dengan kebutuhan. Contoh, pada suatu barang, misalkan baju, kualitasnya bagus, otomatis pemasarannya pun insya Allah bagus. Dikarenakan kenapa? Sudah ada jaminan pada produk ini memiliki kualitas yang baik. Akan tetapi, contoh, produk baju kualitasnya tidak terlalu bagus gitu kan, tidak terlalu berkualitas tapi standar gitu kan, atau bisa dibilang rendah, otomatis walaupun adanya patokan kemauan dari konsumen, akan tetapi kebutuhannya itu kurang, ini hanya akan berjalan sementara. Berbeda dengan yang kedua, yaitu kebutuhan.
Kalau dari baju ini bagus kualitasnya, maka otomatis kebutuhannya pun dapat didapatkan dan menarik bagi konsumen karena kan berkualitas. Itu saja untuk nomor 3. Sekian, saya Izzazul Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.